spinalis dinamakan nervus spinalis. Nah, gambarnya kayak gini keluarnya. Nah, oke, aku ingin kalian tahu secara realnya di dalam tubuh manusia tuh medulla spinalis gimana. Jadi kalau medulla spinalis dia kan masuk di sini ya. Namanya apa? Foramen vertebralis. Nah, dia akan diisi sama medulla spinalis. Nah, di sini ya. Nah, kemudian nervus spinalis dia akan keluar di mana? Keluarnya lewat sini. Nah ini ya. Nervus spinalis dia bakal keluar dari sini. Nah, penamaan nervus spinalis dia itu ada C1 yang keluar dari keluarnya. Jadi kalau misalkan C1 dia keluar dari di atas C1, jadi C1 di atas C1 sini. Nah, di struktur C1 sini disebut sebagai incisura nervus spinalis. Nah, ini incisura nervus spinalis. Dia akan dilewati sama nervus spinalis. Nah, kayak gini. Nervus spinalis C1 tepatnya. Kemudian di bawahnya ini juga ada incisura juga, namanya incisura nervus spinalis. Nah, kalau misalkan kita gabung kayak gini nih, maka akan jadi lubang. Mas Yusuf yang rekam. Lubang yang sini itu disebut sebagai foramen intervertebralis. Foramen intervertebralis inilah yang akan dilewati sama nervus spinalis. Gitu. Aman ya? Jadi misalkan ditanyain nervus C1 dia keluar di atas C1. Nervus C2 dia keluar di atas C2. Nervus C4 dia keluar di atas C4. Nervus C8 dia keluar di atas C1, benar ya. Jadi hampir semuanya jawab C8 doang. Karena C8 nggak ada ya. Adanya C7 sampai C7 doang. Oke, gitu ya. Oh, udah deh. Ini nervus spinalis ada banyak. Ini intinya adalah supaya kalian memahami dari fungsi medulla spinalis. Nervus medulla spinalis intinya adalah dia ada yang sensorik sama dia ada yang motorik. Kalau sensorik dia aferen. Aferen tuh dia ascending, dia naik ke atas. Kalau eferen berarti dia motorik, dia descending, dia memberikan efek. Terus SP itu dia somatik atau visceral. Ya. Kalau somatik dia itu otot rangka, jadi selain otot rangka itu dia visceral. Kalau general ya udah, ini kita bisa suhu, nyeri, tekanan, getaran, semuanya tuh dia general. Kalau spesial itu dia pendengaran, penciuman, pengucapan, penglihatan, itu dia spesial. Oke, ini ada yang penting. Di sini ingat-ingat kalau dorsal dia masuk aferen atau sensorik. Kalau ventral medulla spinalis ini dia masuknya adalah eferen atau motorik. Jadi sensorik dia bakal masuk ke dalam sini bagian dorsal medulla spinalis. Kalau eferen berarti dia turun ke bawah, dia bakal keluar lewat ventralnya medulla spinalis ini. Nah, jadi kalau aferen dia masuk, kalau eferen dia keluar. Oke deh. Ya, ini ada jendol yang gede, namanya ganglion radix posterior sini. Ini ada sarafnya. Sarafnya namanya apa? Namanya adalah posterior, ya, branch posterior dari nervus spinalis. Jadi nervus spinalis itu ada dua, ya. Ada dua cabang, ada yang bagian anterior sama yang posterior. Kemudian dia bakal jadi satu di sini, oke? Jadi satu bagian di ganglion radix posterior. Oke, nah sensorik ini penting buat kalian. Ini adalah kalau misalkan kalian ngerasain rasa nyeri atau tekanan atau lain sebagainya, itu dia bakal diolah di otak, ya kan, benar. Tepatnya ada di bagian cortex cerebri bagian gyrus post centralis. Gyrus post centralis dia ada di area Broadman 312, benar. Area Broadman 312. Nah, dari perjalanannya dari organ ini dari tangan menuju ke otak pasti ada stasiun-stasiunnya. Nah, stasiunnya itu ada 3. Stasiunnya apa aja? Ada ganglion radix posterior, ada talamus yang ketiga. Nah, dari talamus dia masuk ke dalam korteks cerebri tempat akhirnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada di soal, kalian bedakan dulu ya. Dia fungsinya buat nyeri atau suhu, nyeri apa? Sensorik nyeri dan suhu, atau dia tekanan, atau dia getaran, itu beda gitu. Atau dia proprioceptif.
Nah, kalau misalkan dia sensori nyeri dan suhu, berarti dia masuknya adalah reseptor ujung saraf bebas. Misalkan di sini ada nyeri di tusuk, oh nyeri, dia di nervus ulnaris. Nah, dari nervus ulnaris dia bakal masuk tractus ascendens, masuk ke dalam ganglion radix posterior. Ganglion radix posterior yang mana yang ini? Nah, dari ganglion radix posterior SBN1 dia bakal menuju ke posterior root branch posterior nervus spinalis. Dia masuk ke dalam dorsal medulla spinalis, dorsalnya ya di sini. Karena aferen kan dorsal. Kemudian SBN2-nya mana? SBN2-nya adalah substantia gelatinosa. Substantia gelatinosa itu yang ini ya, substantia gracia yang di sini. Nah, kemudian dia dari substantia gelatinosa dia masuk naik ke atas ascenden sekitar 2 vertebrae dulu. Sekitar 2 vertebrae, kemudian dia menyilang secara kontralateral. Menyilang kontralateral berarti dia misal dia dari kanan ya, masuk ke dorsal, dari ganglion radix posterior masuk ke dorsal, masuk ke substantia gelatinosa, mulai naik ke atas. Kemudian dia menyilang kontralateral dari 2 vertebrae tadi. Terus lanjut menuju ke tempat akhirnya yaitu talamus, subbadan neuron yang ketiga. Oke, dari SBN3 udah selesai. Stasiunnya udah selesai, tinggal stasiun terakhir, pemberian terakhir, yaitu adalah tractus thalamico-corticalis, karena dia dari talamus menuju ke cortex cerebri bagian gyrus postcentralis, yaitu area Brodmann 312. Jadi gitu deh. Nah, di sini ada yang tricky ya. Jadi kalau misalkan ada rangsangan proprioseptif atau getaran atau sendi, itu dia reseptornya beda ya. Ada corpus Pacini, Meissner, spindle otot, tendon. Dia pakainya ini ya, nervus ulnaris masuk ke ganglion radix posterior, terus ke branch posterior of nervus spinalis. Jadi branch posterior of nervus spinalis dia masuk ke dorsal medulla spinalis. Nah, dari dorsal medulla spinalis dia masuk ke SBN2-nya apa? Antara gracilis atau cuneatus. Karena dia tadi fungsinya buat proprioseptif atau getaran gitu ya. Kalau proprioseptif atau getaran dia masuknya ini ya, reseptornya ini. Gitu. Nah, kemudian kalau cuneatus dia itu ada di bawah T7. Di bawah T7. Kalau cuneatus itu di atas T7. Kalau gracilis itu dia di bawah T7. Ya, ingat kan kalau gracilis kan dia ada di otot ekstremitas inferior ya. Jadi ingat kalau gracilis itu di bawah T7.